Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik salam tematik cerdas. Bagaimana kabarnya anak-anak? Jawabannya Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, saya cerdas, luar biasa, Allahu Akbar. Jos kandos ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Anak-anak, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 4 ya. Tujuan pembelajaran diawali dengan bahasa Indonesia. Dengan kegiatan mencari tahu keunikan Kota Tangerang, kalian mengetahui keunikan dari suatu daerah. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, kalian dapat menceritakan kembali teks tersebut dan mencermati serta menuliskan tokoh-tokoh pada teks tersebut. IPS. Dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan ekonomi, kalian dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan tersebut. PPKN. Dengan kegiatan mengamati keberagaman individu di sekolah, kalian dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Tahukah kalian, daerah dengan julukan Kota Seribu Industri, daerah dengan julukan Kota Seribu Industri adalah Kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari Kota Tangerang? Mari kita cari tahu anak-anak. Ya, ini gambar petanya ya, di Kota Tangerang. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat Kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki Kota Seribu Industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Ayo lakukan kegiatan berikut. Cari tahu pekerjaan masyarakat Kota Tangerang. Tuliskan pada kotak berikut. Yaitu masyarakat Kota Tangerang banyak yang bekerja di bidang industri ya. Di Kota Tangerang banyak bangunan tua. Kalian dapat mencari tahu nama-nama bangunan tua di Tangerang melalui berbagai media. Mintalah pendamping kepada orang tua kalian atau kakak kalian. Jika kalian akan mengakses internet, tulis nama bangunan dan keunikannya pada kotak berikut. Jadi kalian bisa mencari keunikan di Kota Tangerang ya. Contoh bangunan Museum Benteng Heritage, Vihara Patung Utara, terus kemudian yang ketiga Stasiun Kereta Api Tangerang, yang keempat Masjid Jami Kali Pasir, yang kelima Prasasti Tangga Jangkar. Kalian bisa menambahkan lagi dengan cara mengakses internet, membuka internet yang bertujuan menggali lebih dalam keunikan Kota Tangerang. Kemudian bacalah cerita fiksi mengenai Kota Tangerang. Kamu dapat memperoleh cerita fiksi mengenai Kota Tangerang dari berbagai media. Kita ini juga diminta untuk mencari, untuk mengakses internet ya. Yang pertama menceritakan tentang apa cerita fiksi yang kalian baca. Contoh, Pak Guru beri contoh cerita tentang Pendekar Cisadane. Pendekar Cisadane itu mengalahkan ratu siluman buaya yang selalu mengganggu warga sekitar. Kemudian adakah tokoh dalam teks yang kamu baca? Ya, jika ada, tuliskan nama tokoh dan perannya dalam cerita itu, yaitu Pendekar Cisadane dan Ratu Siluman Buaya. Yang protagonis itu adalah Pendekar Cisadane, yang antagonis adalah Ratu Siluman Buaya karena jahat mengganggu warga sekitar. Kemudian Tangerang sebagai kota industri banyak berdiri pabrik, diantaranya pabrik sepatu dan pabrik ban. Amati gambar berikut, ini pabrik dan ini pabrik sepatu. Kemudian siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut. Bantu menjawab. Guru pabrik dan guru pabrik sepatu. Maksudnya guru pabrik ban dan guru pabrik sepatu. Ya, mereka sama-sama bekerja di sebuah pabrik, akan tapi dengan pabrik yang berbeda. Kemudian yang kedua, industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggal
kalian industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan, siapa saja pekerja dan pekerjaannya. Kalian bisa mengamati di lingkungan sekitar kalian. Kalau ada, bisa kalian tuliskan di kolom atau kotak di sini. Selanjutnya, di suatu tempat kerja seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisnya. Sebagai contoh, di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga di spesialis pekerja di sekolah ada pekerja seperti guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun atau orang-orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam, bukan hanya pekerja dan pekerjaan. Siswa di sebuah sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, anak yang pendiam, anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa dapat pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif. Kita harus saling menghargai. Kemudian, apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagi kalian? Yaitu keragaman karakteristik individu di sekolah dapat berupa keragaman fisik, sifat, gemara. Berikut manfaat keragaman karakteristik di sekolah. Di sekolah terdapat teman-teman yang memiliki keragaman fisik berbeda. Misalnya tinggi badan, apabila kita tidak mengambil benda di tempat tinggi, kita dapat meminta bantuan teman yang lebih tinggi daripada kita. Itu manfaatnya. Saling membantu. Yang kedua, bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Yaitu, saya akan mendekatinya dan mengajaknya bermain bersama teman yang lainnya. Jadi tidak boleh malah dikucilkan. Yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Saya akan menghargai dan menghormati teman saya tersebut, misalnya dengan cara mempersilakan beribadah sesuai ajaran agamanya. Karena cara beribadah seseorang yang memiliki agama atau masyarakat yang memiliki agama itu berbeda-beda. Makanya kita harus saling menghargai, tidak boleh saling mengejek tentang hal beribadah. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Yaitu akan menjalin pertemanan dan bermain dengan mereka. Memiliki teman dari daerah lain akan memperkaya kita dengan pengetahuan tentang daerah tersebut, menambah wawasan. Mari kita umumkan apa yang sudah kalian pelajari, yaitu tentang keunikan Kota Tangerang, menemukan cerita puisi dari media internet, mengidentifikasi kegiatan ekonomi serta pekerjaan yang terkait, mengamati keragaman individu di sekolah. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tematik cerdas.